Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis tanggal 30 Juni dengan judul pelajaran kita adalah Janji yang Pasti untuk Perjalanan. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu dalam pelajaran Sahabat di hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, menuntun kami, dan juga menginsafkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, inti daripada pelajaran sahabat kita di hari Kamis ini terdapat di dalam Mazmur 23 di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita mengatakan lewat Raja Daud bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Dalam pengertian yang lain, ketika dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita, ini seperti sebuah kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Atau dalam terjemahan lain, seolah mau mengatakan bahwa kebaikan dan kasih Tuhan akan mengejar kita. Ini hampir mirip dengan yang di terjemahan bahasa Indonesia bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita, tapi ketika dikatakan kebaikan kemurahan Tuhan mengejar kita, ini sesuatu yang mana memberikan penekanan bahwa kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan tidak pernah lepas mengawal kita. Karena dikatakan mengejar, mengikuti, tidak berkesudahan, selalu Tuhan punya kebaikan, kemurahan, dan kasih-Nya yang tidak pernah dilepaskan daripada kita. Tapi sebagaimana pelajaran sahabat di hari Kamis ini, kadang-kala kita mengalami pergumulan, kita punya permasalahan, kita seperti berada di dalam sebuah lembah atau sebuah kekelaman yang mengelilingi kita. Dan dalam kondisi seperti ini, kita menjadi bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan selalu beserta dengan saya? Dan kadang kita berpikir kalau Tuhan memang beserta dengan saya, maka tidak mungkin saya akan mengalami hal ini. Dan karena saya mengalami hal ini, maka kita sering berkata dalam hati kita, apakah benar Tuhan beserta dengan saya? Ya, kita sering mempertanyakan, apakah Tuhan memang ada bersama dengan kita? Apakah kasih-Nya selalu mengawal kita? Karena kadang-kala tidak bisa dipungkiri kita menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Kita seperti berada di dalam sebuah lembah kekelaman. Tapi apakah maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, sekalipun kasih-Nya selalu mengawal perjalanan kehidupan kita? Di dalam Maliaki pasal ketiga, Maliaki pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, di sini sebuah ungkapan bahwa pekerjaan Yesus, salah satunya adalah bagaimana Dia ingin memurnikan kita seperti halnya emas dan perak dimurnikan. Saudara pasti tahu bagaimana emas dimurnikan atau perak dimurnikan. Kalau emas dan perak dalam rupa yang sesungguhnya, pasti bentuknya, rupanya tidak seperti emas dan perak yang kita jumpai kalau misal seperti di toko perhiasan. Rupa aslinya dekil, saudara, mungkin tidaklah indah, tetapi supaya bagian sisi indahnya terlihat, maka perlu dimurnikan, perlu untuk ditahirkan. Dan cara emas atau perak dimurnikan, dibersihkan, ditahirkan supaya tampak sisi indahnya, maka dengan cara yang mana butuh sebuah pekerjaan yang luar biasa, yang mungkin kalau seandainya emas dan perak itu dapat berbicara, mereka akan mengeluhkan keadaan yang tidak enak, rasa sakit yang harus dirasakan. Begitu pula Tuhan, sekalipun kasih-Nya selalu mengawal kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah pergumulan, penderitaan, dan terasa seperti dikelilingi dengan lembah kekelaman, karena Tuhan ingin menyucikan kita sebagaimana emas dan perak yang telah disucikan dan dimurnikan tampak sisi indahnya. Makanya bagian akhir dari Maliaki 3 ayat yang ketiga itu, tujuan semua pekerjaan pemurnian yang kadang-kala lewat sebuah pergumulan hidup yang berat
adalah kita, supaya kita dapat mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan ini selaras dengan Efesus 1 ayat yang keempat, sebagaimana tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebelum penciptaan dunia ini, Tuhan merancang manusia, diciptakan adalah mereka kudus dan tidak bernoda. Dan sekalipun dosa telah jatuh diawali dengan kejatuhan Adam dan Hawa, tapi Tuhan masih punya rencana memulihkan kita pada satu keadaan yang mana kudus dan tidak bercacat atau tidak bernoda secara tabiat atau karakter. Jadi sekalipun mungkin kita mengalami pergumulan, seperti dikelilingi dengan lembah kekelaman yang tidak pernah ada hentinya, tapi tujuannya adalah bahwa Tuhan ingin memulihkan kita, memurnikan kita, saudara. Dan ketika dikatakan kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengawal kita, tidak pernah meninggalkan kita, jangan pernah hanya melihat bahwa penyertaan kasih Tuhan adalah berupa dalam bentuk kita tidak pernah mengalami kesusahan. Tidak seperti itu. Tapi tujuan kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengawal kita adalah agar bila mana kita mengalami satu hal yang sukar di dalam kehidupan ini yang membuat kita banyak bergumul, kita boleh melaluinya, dan pada akhirnya tabiat kita boleh dimurnikan. Saudara boleh melihat kehidupan juru selamat kita, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia mengalami banyak kesukaran. Dari sejak dia lahir, dilahirkan dalam keluarga yang miskin, penuh dengan kekurangan, dan ketika dia mati, kita tahu apa yang dia alami. Dari sejak dia di hadapan Pilatus, kemudian hingga dia tersalib di Bukit Golgota, semuanya tidak ada yang menyenangkan. Tapi itu satu upaya bahwa, dan juga teladan untuk kita, bahwa Tuhan selalu mengawal kita, menyertai kita, kasih-Nya tidak hanya dalam bentuk kita tidak akan mengalami kekurangan dan tidak mengalami kesusahan, tapi tujuan kasih dan kemurahan Tuhan mengawal kita adalah demi pembentukan tabiat kita, dan kita dipersiapkan untuk kerajaan kekal di surga, yang mana di sana tinggallah para malaikat suci selain dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, saudara.